Ulah motong kuku peting-peting. Kayak aya nu ngadatangan gerak. Konon katanya, kalau kalian memotong kuku malam hari, akan ada orang yang meninggal, mendatangkan sial, memperpendek umur, dan yang terburuk, bisa mengundang roh jahat. Malam ini saya akan menelusuri kisah seorang mahasiswi yang tinggal sendirian di kota Ciamis. Dan karena salah satu perbuatannya itu, ia mengalami kejadian yang sangat menyeramkan. Ya, benar, karena kebiasaannya memotong kuku di malam hari. Bersama saya, Alika, hanya di Keeng, jangan sompral. Halo pemirsa channel, apa kabar kalian? Semoga masih hidup, dan semoga setelah menonton Keeng ini, kalian tidak bermimpi buruk. Nah, buat kalian yang nonton sendirian, jangan sampai ada yang menemani. Apalagi kalau yang menemani kalian bukan manusia. Tari adalah mahasiswi rantau yang tinggal di sebuah kontrakan tua di pinggiran kota Ciamis. Rumah itu dulunya adalah rumah seorang nenek yang sekarang sudah meninggal. Suasana di sekitar rumah itu cukup sunyi. Tapi justru itu yang Tari senangi dan dia sukai. Dari dulu, Tari ini punya kebiasaan yang tidak pernah hilang. Dia suka mandi selepas maghrib dan juga suka memotong kukunya di malam hari. Dan sebenarnya, apa yang dilakukan oleh Tari ini adalah dua larangan yang menurut orang tua zaman dulu tidak boleh dilakukan. Meskipun larangan-larangan itu sudah ada sejak dulu, Tari tidak pernah menggubrisnya. Sesimpel karena ia tidak percaya apa yang dikatakan oleh orang tuanya zaman dahulu. Dan memang benar, selama ia melakukan larangan-larangan itu, tidak pernah ada yang terjadi padanya. Nyatanya, ia masih bisa hidup sampai saat ini. Akan tetapi pada malam itu, tepat pada waktu 23.45 menit, Tari baru saja selesai mandi. Dan ia merasa risih dengan kukunya yang sudah mulai panjang. Akhirnya ia duduk di lantai kamar dan ia mengambil gunting kuku dari laci yang ada di depannya. Dari luar terdengar suara jangkrik dan angin malam yang sayup-sayup bertiup. Rumah-rumah tetangga sudah sangat sepi, menandakan bahwa memang di jam tersebut orang-orang sudah terlelap. Tari duduk bersila dan memotong kukunya satu persatu sambil menyalakan musik dari ponselnya. Di sudut kamarnya terdapat sebuah cermin tua yang menghadap langsung kepada dirinya. Sesekali ia menatap pantulan cermin sambil kemudian melanjutkan memotong kukunya tersebut. Setiap kali memotong kukunya, terdapat sebuah gema kecil di sela-sela potongan itu. Tetapi di sela-sela bunyi tersebut, terdapat bunyi lain yang seperti mengiringi. Tari berhenti sejenak. Ia ingin memastikan kalau suara tersebut memang berasal dari dirinya. Tapi nyatanya, ketika dia berhenti memotong kukunya, suara tersebut berhenti. Tari merasa masih tidak peduli. Kemudian ia pun masih melanjutkan untuk memotong kukunya tersebut. Namun anehnya, saat ia kembali memulai memotong kukunya, suara itu kembali terdengar. Kali ini, suaranya terdengar makin jelas. Suaranya seperti kuku yang digorengkan ke kayu. Pelan, menyeret, dan sangat berat. Ia mencari ke semua sudut kamar untuk menemukan asal suara tersebut. Namun justru tidak lama, dia malah dikagetkan dengan suara cermin yang bergeser. Fokusnya lalu teralihkan ke cermin tersebut. Dengan segenap keberanian, dia mendekati cermin tersebut. Tiba-tiba, dia kembali mendengar suara yang membuat telinganya ngilu. Suara kuku yang menyeret tadi ternyata berasal dari cermin yang ada di depannya. Sontak, Tari pun kaget dan langsung menutup telinganya. Belum sampai di situ saja, namun kini tiba-tiba lampu kamarnya redup dan mulai berkedap-kedip sendiri. Saat lampu kamarnya kembali menyala normal,
Tari kemudian berusaha untuk mengumpulkan potongan kukunya dan membereskannya. Tapi saat ia mau mengambil, justru dia merasa heran. Lantai kamarnya kini sangat bersih. Ia tidak berpikir aneh. Dia merasa mungkin potongan kuku tersebut tercecer di kamar tersebut. Tari lantas mengambil sapu untuk tetap membersihkan kamarnya. Walaupun kini pikiran aneh sudah ada di kepalanya. Tari akhirnya memutuskan untuk tidur saja. Namun sontak dia merasa kaget karena potongan kuku yang tadi dia sempat akan bereskan kini ada di atas kasurnya. Ia bingung, terpaku, dan juga heran karena ia merasa tidak pernah meletakkan apapun di atas kasurnya, apalagi potongan-potongan kuku yang tadi ada di lantai. Dengan perasaan bingung, dia pun akhirnya mengambil potongan kuku tersebut dan membuangnya. Setelahnya, ia berusaha untuk tidur, sampai tiba-tiba Sesat maneh muka pantai kedurang. Urang bakal datang ke maneh. suara serak dan berat tersebut terdengar sangat jelas di telinga Tari. Sontak ia pun terbangun dan juga kaget. Dia melihat ke kanan dan ke kiri, namun tidak ada satupun orang di kamarnya. Dia lantas berpikir, suara siapa tadi yang berbisik? Tari masih ketakutan dan terbayang-bayang oleh suara tersebut. Seolah ia masih bisa mendengar dengan jelas di telinganya. Ia bahkan tidak bisa tidur sampai pagi menjelang. Beberapa hari kemudian, Tari masih mengalami kejadian-kejadian aneh. Ia selalu mendapat gangguan ketika tidur. Puncaknya, ia melihat sendiri kukunya tumbuh terus-menerus. Dan ada sosok misterius yang memotong kukunya. Tari mulai merasa stres dengan apa yang dia alami tersebut. Akhirnya, dia memutuskan untuk menemui orang pintar. Mungkin pikirnya, orang pintar tersebut bisa membantu untuk mendoakan dan menjauhkannya dari kejadian-kejadian aneh tersebut. Tari, kadang tubuh kita itu memberi sinyal yang tidak bisa kita pahami. Larangan-larangan zaman dulu itu mungkin bukan hanya sekedar peristiwa mistis, tapi untuk mencegah sesuatu yang sulit dijelaskan oleh manusia. Orang pintar itu mengatakan hal tersebut ketika ia membaca aura tubuh Tari. Karena orang pintar tersebut melihat Tari ini justru melakukan sesuatu yang menjadi larangan bagi orang zaman dulu. Ada batas yang sebaiknya tidak dilanggar, walaupun hanya dengan sebatas potongan kuku. Karena kuku adalah bagian dari tubuh yang kotor. Tidak bisa sembarangan kita potong. Mendengar orang pintar tersebut, Tari akhirnya sadar bahwa apa yang dia lakukan mungkin memang ada salahnya. Mulai dari mandi selepas maghrib, memotong kuku malam-malam, bersiul, ataupun hal-hal lain yang dilarang oleh orang tua zaman dulu. Dan sekarang ia akhirnya paham. Setelah mendengarkan orang pintar tersebut, ia berjanji untuk tidak melakukan hal tersebut lagi. Pamali bukan hanya mitos, tapi warisan dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Bukan soal jin, setan, maupun makhluk halus, tapi soal menghargai waktu dan batasan antara manusia yang terlihat dan juga tidak terlihat. Dan dia bukan manusia. Cerita